Nah, kita masuk ke bagian objek. Di sini untuk memilih objek di viewport, karena tadi di awal pengaturan saya klik kanan, maka di sini kita akan memilih objek dengan cara mengklik kanan ya. Sebagai contoh di sini saya ingin menseleksi objek kubus, itu saya klik kanan seperti ini. Maka objek kubus akan terseleksi. Saya klik di sini bagian yang bulat ini adalah lampu atau cahaya, klik di sini maka dia akan terseleksi. Begitu juga untuk kamera dan lain-lain. Nah, itu untuk memilih si objek. Kemudian memilih objek di bagian outline. Nah, memilih objek di bagian outline ini bagaimana? Kita lihat di bagian sebelah kanan ini dinamakan dengan outline. Sebagai contoh di sini ada 3 objek: kamera, kubus, dan lampu light. Nah, di sini ya kamera, saya klik kubus, dan begitu juga untuk lampu. Jadi ini kita bisa memilih bebas, mau memilih dari viewport menggunakan klik kanan, atau memilih di outline seperti klik biasa. Oke ya. Nah, seperti ini. Jadi kemudian ini saya tandain dulu pointer pen. Nah, ini udah. Kemudian hiding object itu menyembunyikan objek dengan cara menekan huruf H. Shortcutnya adalah H. Kita coba di sini sebagai contoh. Di sini saya ada banyak objek. Ini kita abaikan dulu seperti ini ya. Nah, saya ingin mengedit bagian objek ini, dan dia sebenarnya ada 2 objek ketutupan. Ingin mengeditnya, bagaimana caranya? Itu kita bisa memilih objek yang ingin kita sembunyikan, bukan dihapus. Jadi kita pilih objeknya dulu di sini, kita tekan shortcutnya H. Oke. Nah, kita lihat sebenarnya kubus itu masih ada, hanya saja dia disembunyikan, di hidden. Bagaimana untuk memunculkannya kembali? Itu Alt ditambah H, maka dia akan muncul kembali. Oke. Nah, di outline gimana? Bisa juga seperti itu. Kita pilih objeknya, misalnya di sini kita klik aja tanda mata di sini, ya. Jadi objeknya nggak dihapus, itu hiding. Nah, kemudian bagaimana mendelete objek? Itu shortcutnya X atau tekan tombol delete. Tentunya objeknya kita pilih dulu. Sebagai contoh di sini, ini ada 2 objek yang nggak berguna bagi saya. Saya klik X, saya tekan X, kemudian saya konfirmasi klik biasa, klik kiri ya, klik biasa. Kemudian atau di sini saya pilih objek ini, kemudian saya tekan delete. Nah, yang membedakannya kalau kita menggunakan X, dia akan ada perintah konfirmasi di sini, yakin, oke. Kalau oke, kita klik delete. Atau kalau misalnya kalau kita gunakan delete langsung seperti ini, saya tekan delete, maka dia langsung hilang tanpa memberikan tahu konfirmasi. Saya Ctrl Z kembali, oke. Nah, di sini untuk menambah objek kita gunakan Shift A. Sebagai contoh di sini Shift A. Nah, add ya, kita mau nambahkan objek apa? Misalnya mesh saja dulu semuanya. Di sini ada plane. Nah, kita lihat ini udah ada objek plane. Karena apa? Nggak kelihatan karena dia ketutupan dengan objek kotak ini. Saya besarin dulu, nanti akan saya beritahu bagaimana membesarkan objeknya. Nah, di sini. Kemudian saya Shift A lagi, kita buat di sini silinder. Nah, kita lihat ada juga objek silinder di sini. Nah, dia muncul. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana kalau nggak mau pakai shortcut? Itu ada di bagian atas ini add. Nah, mesh sama aja. Jadi tinggal kita bagaimana memilihnya ya, mau pakai yang mana. Nah, jadi saya kembalikan ini semua dulu, saya hapus yang ini, saya tutupin. Icosphere ini enggak, saya delete. Oke, jadi ini kembali default seperti yang tadi. Oke, ini udah objek. Nah, untuk transformasi di sini memindahkan objek, rotasi objek, skala objek. Di sini mungkin langsung aja kita bahas di sini. Nah, 3D cursor, kita lihat yang ini 3D cursor dulu. 3D cursor itu ada yang bagian tengah seperti ini, seperti kekeran tembakan. Kalau saya klik biasa, klik kiri, nah dia akan berpindah, tapi bukan memilih objek. Oke ya. Sebagai contoh di sini gunanya seperti apa? Kalau saya klik dia di sini, kemudian saya tambahkan objek tadi, objek baru, Shift A, saya tambahkan UV sphere ini bulat ya, bola, dia akan
membuat objek berada di 3D cursor tersebut. Saya klik di sini. Nah, maka objek yang kita buat itu ada di bagian sini. Sebagai contoh lagi di sini, saya klik Shift A, saya tekan Shift A, kemudian saya tambahkan icosphere di sini. Nah, maka dia akan berada di bagian sini. Oke, jadi itu kegunaan dari salah satu kegunaan dari 3D ini ya, 3D cursor. Nah, lantas bagaimana? Apa kegunaan lainnya? Sebagai contoh di sini, bagaimana menempatkannya di tengah kembali? Itu kita lihat di sini. Misalnya di sini kita tekan Shift S. Nah, ini masih saya tekan Shift S. Kemudian kita akan mendapatkan pilihan seperti ini. 3D kursornya ini mau diapain? Sebagai contoh, saya ingin taruh dia di tengah origin word ini ya. Saya klik, maka dia akan kembali default di sini. Nah, kemudian misalnya saya ingin menempatkan ini, bola ini juga berada di tengah. Itu bisa kita manfaatkan 3D cursor. Kita pilih objek ini, kemudian Shift S seperti tadi. Nah, yang kita seleksi menuju ke kursor, selection to cursor. Maka sphere tadi itu berada di tengah sesuai di tempat di mana 3D cursor tadi ya. Nah, begitu juga di sini, Shift S, kemudian selection to cursor. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau 3D cursornya itu berada tepat di bagian lampu seperti ini? Ini bisa kita klik seperti ini, tapi kadang ini sulit untuk mendapatkan ketepatan yang pas. Nah, sebagai contoh lagi di sini saya klik dulu objek ini agar dia pas berada sini. Saya Shift S, kita lihat cursor to selected. Artinya kursor ini akan berada di objek yang kita select. Nah, kita lihat di sini. Kemudian si bulat ini saya pindahkan sama seperti yang tadi. Maka selection to cursor. Nah, maka dia posisinya akan sama berada di tempat lampu. Oke, saya delete kembali. Icosphere tadi saya delete lagi. Oke. Kemudian saya kembaliin ke tengah lagi 3D cursornya. Nah, kita kembali lagi di sini seperti awal. Nah, selanjutnya untuk memindahkan objek itu bisa menggunakan shortcut G. Kemudian untuk rotasi R, ini G artinya grab ya. R rotate, kemudian S scale. Jadi ingat aja memindahkan, ngambil grab, rotasi R, scale, membesarkan skala. Oke, kita lihat di sini. Kita bisa gunakan yang pertama tool move di sini. Kita lihat kalau saya klik move, objeknya kita pilih. Nah, di sini saya gunakan move. Maka di sini akan muncul 3 panah. Sumbu memindahkan di sumbu Z, kemudian Y, kemudian X. Nah, oke, saya Ctrl Z kembali. Bagaimana kalau menggunakan shortcut G? Sama, kita tekan G. Nah, kita lihat di sini. Hanya saja bebas. Gimana kalau saya ingin memindahkannya hanya di sumbu X saja? Ya, setelah kita tekan G, tekan X, maka dia hanya akan berpindah di sumbu X. Kalau Y gimana? Ya, tekan Y. Kalau Z gimana? Ya, tekan Z aja. Misalnya udah kita konfirmasi, kita klik enter, tekan enter. G lagi, misalnya di sumbu X gini, tekan enter. Atau G lagi sumbu Z. Nah, di sini udah kita konfirmasi, tekan enter. Oke, kira-kira seperti itulah. Nah, ini saya kembalikan lagi ke tengah, yang kita seleksi, taruh di kursor. Nah, kemudian untuk scale gimana? Di sini juga ada. Untuk rotate dulu ya, di sini rotasi sama juga seperti tadi, ini, Y dan ini. Nah, seperti itu. Di sini juga ada keterangannya. Kalau mau kita default aja di 0, 0, 0, 0. Atau misalnya di sumbu Y-nya kita mau jadi 45 derajat, maka di sumbu Y-nya itu akan berubah 45 derajat. Oke, 0. Ini bisa dikunci juga. Nah, artinya nggak bisa kita ngubah di sumbu Y, X, Y, dan Z. Nah, untuk lokasi tadi yang grab tadi, G tadi juga ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita merotasinya menggunakan shortcut? Sama, kita tekan R, objeknya tentu kita seleksi. Ini kan semuanya nih. Kalau saya tekan R, saya tekan X, maka dia akan rotasi di sumbu X. Kalau saya tekan Y, dia akan berotasi di sumbu Y. Kalau saya tekan Z, dia akan berotasi di sumbu Z. Nah, jadi kira-kira seperti itulah. Nah, kalau udah kita konfirmasi, tekan aja enter. Nah, gitu.
Oke, saya Ctrl Z kembali. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tadi scale ya, S shortcutnya. Di sini kalau kita lihat, kalau kita ingin melakukan skala semuanya, kita tekan S semuanya. Kalau hanya di sumbu X-nya aja, kita tekan X. Kalau Y gini, begitu juga dengan Z. Nah, jadi kalau udah kita konfirmasi, misalnya oke, kita tekan Enter. Nah, begitulah kira-kira.